Halo semua, di video kali ini kita akan membahas alur cerita Jujutsu Kaisen Zero sampai Season 2. Jujutsu Kaisen Zero sampai Season 2 ini mengadaptasi manga Jujutsu Kaisen Chapter Zero atau Chapter 0 sampai Chapter 136. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang ingin beli kaos anime Jujutsu Kaisen, bisa cek ranjang pojok bawah, ada berbagai macam model dan ukuran, kualitas bahannya juga oke, jadi langsung saja di check out sekarang sebelum kehabisan. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu sore tepatnya bulan November tahun 2016 di kota Tokyo, ada seorang siswa SMA yang bernama Yuta Okotsu tengah diganggu oleh murid lain di sudut ruangan kelas. Yuta sangat tertekan dan dia meminta mereka untuk menghentikan tindakannya. Namun mereka tidak peduli dan terus saja mengganggunya. Ketika sudah terpojok, Yuta berteriak hingga memunculkan makhluk kutukan. Kemudian Yuta begitu depresi dan terus-menerus meminta maaf karena secara tidak langsung telah melukai mereka. Sementara itu, Gojo Satoru sedang menghadap para petinggi. Gojo berargumentasi dan terus berusaha memperjuangkan nasib Yuta Okotsu. Gojo akan membawa dan membimbing Yuta masuk ke SMA Jujutsu. Sementara itu, Yuta dikurung dalam sebuah ruangan khusus yang penuh dengan segel kutukan. Di hadapan Gojo, Yuta mengungkapkan bahwa dirinya ingin menghabisi nyawanya sendiri saja. Namun hal tersebut selalu digagalkan oleh Rika. Rika ini adalah sosok kutukan yang selalu mengikuti Yuta kemanapun dia pergi. Saat ini Yuta sungguh tidak ingin keluar dari ruangan, karena dia tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Menurut Gojo, hidup sendirian itu sangat sepi dan tidak menyenangkan. Gojo pun menjelaskan kalau kutukan Yuta bisa digunakan untuk menolong orang lain. Untuk itulah, Yuta harus bisa mengendalikan kekuatan kutukan tersebut sebaik mungkin. Pada keesokan harinya, mulailah kehidupan baru Yuta di lingkungan SMA Jujutsu Tokyo. Gojo pun memperkenalkan Yuta pada 3 teman barunya, yaitu Maki Inumaki dan Panda. Awalnya Maki benar-benar malas dan tidak peduli dengan Yuta. Namun kondisi itu berubah ketika Yuta mulai melangkahkan kakinya ke dalam kelas. Tekanan kutukan Yuta membuat Maki Inumaki dan Panda sangat terkejut. Mereka bertiga menyadari kalau Yuta adalah manusia terkutuk yang selalu diikuti oleh sosok kutukan kuat. Mereka pun mengintimidasi Yuta dengan banyak pertanyaan. Padahal saat itu Yuta masih belum sempat memperkenalkan dirinya. Dengan penuh curiga, Maki berkata kalau SMA Jujutsu adalah sekolah untuk mempelajari kutukan dan bukan tempat untuk manusia terkutuk. Gojo menjelaskan kalau di Jepang banyak orang yang hilang atau meninggal secara misterius dan kebanyakan dari mereka adalah korban kutukan yang terlahir dari emosi negatif manusia. Gojo menegaskan kalau SMA Jujutsu Tokyo adalah tempat untuk mempelajari kutukan demi menghilangkan kutukan. Disinilah diketahui kalau sedari awal Yuta sama sekali tidak mendapatkan informasi tentang sekolah ini. Roh kutukan Rika pun muncul dan menyerang Maki Inumaki dan Panda. Kutukan Rika sangat tidak terima jika Yuta selalu diganggu terus-menerus. Flashback pun terjadi 6 tahun yang lalu. Di sebuah taman bermain, Rika memberikan sebuah hadiah pada Yuta. Yuta kecil pun sangat senang menerima hadiah dari Rika yang ternyata adalah cincin pertunangan. Mereka berdua pun berjanji kalau dewasa nanti akan menikah. Dalam perjalanan pulangnya, terjadi insiden kecelakaan yang menghilangkan nyawa Rika. Semua orang panik dan bingung termasuk Yuta. Kemudian Rika tiba-tiba berubah menjadi makhluk kutukan dan mencengkram kaki Yuta. Rika kembali berkata kalau sudah dewasa mereka berdua akan menikah. Setelah berkenalan, Gojo langsung memberikan latihan jujutsu pada keempat muridnya. Di sini para murid akan terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama adalah Inumaki dan Panda, sementara tim kedua adalah Yuta dan Maki. Gojo pun membawa Yuta dan Maki ke sebuah SD, di mana di SD tersebut terdapat kasus bocah hilang. Gojo pun memastikan kalau roh kutukan telah menculik 2 bocah di SD ini. Jadi tugas utama Yuta dan Maki adalah memusnahkan kutukan dan menyelamatkan 2 bocah malang tersebut. Bahkan jika kedua bocah tersebut kehilangan nyawa, maka tubuhnya harus dievakuasi. Yuta terkejut mendengarkan penjelasan Gojo. Kemudian Gojo mengaktifkan sebuah penghalang. Penghalang tersebut mulai menyelimuti seluruh sekolah. Gojo pun meninggalkan Yuta dan Maki. Gojo berpesan agar kedua muridnya tidak kehilangan nyawa di tempat ini. Lalu 3 sosok kutukan mulai menyerang. Maki pun mengeluarkan tombaknya dan menghabisi 3 kutukan tersebut dengan sekali serangan saja. Di dalam gedung sekolah, Yuta agak ketakutan melihat banyaknya roh kutukan yang muncul. Walau sebenarnya mereka tidak menyerang, sikap Yuta yang tidak bisa diam lama-lama membuat Maki sangat kesal. Dia pun meminta kartu siswa Yuta untuk mengetahui tingkatannya. Maki pun jadi bingung ketika mengetahui kalau Yuta adalah siswa jujutsu dengan tingkatan khusus yang bahkan lebih kuat dari siswa tingkat keempat. Lalu roh kutukan besar muncul dan menyerang keduanya. Saking kuatnya kutukan ini mampu menghancurkan gedung serta mengemaskan Maki dan Yuta ke langit.
Mereka berdua pun akhirnya ditelan hidup-hidup dan berakhir di dalam perut makhluk kutukan tersebut. Maki sangat kesal karena senjatanya terjatuh di luar. Dia pun melepaskan amarahnya pada Juta yang dari tadi tidak melakukan apa-apa. Saat itulah terlihat dua bocah SD yang meminta pertolongan. Kedua bocah ini nampaknya telah terkena kutukan dan dalam kondisi sekarat. Yuta pun semakin kebingungan saat melihat Maki pingsan. Disinilah diketahui kalau si Maki juga terkena kutukan. Didasari oleh keinginannya untuk membantu orang lain dan memiliki teman baik. Yuta pun mulai mengenakan cincinnya untuk memanggil roh kutukan Rika. Saat itulah kutukan Rika muncul dan mengalahkan roh kutukan besar tersebut. Yuta pada akhirnya berhasil menyelamatkan dan membawa semua orang di hadapan Gojo dengan usaha ekstra keras. Di koridor rumah sakit, Gojo menginformasikan pada Yuta kalau Maki dan kedua bocah SD yang diselamatkannya saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Yuta pun lega. Apalagi dia berhasil memanggil Rika untuk yang pertama kalinya. Dia pun mengingat kembali beberapa kenangannya bersama Rika. Walau sebenarnya sedih, Yuta berjanji untuk belajar lebih serius di SMA Jujutsu demi mematahkan kutukan milik Rika. Pada keesokan harinya, Yuta mulai berlatih serius bersama ketiga teman seangkatannya. Walau tertinggal jauh dengan teman-temannya, namun Yuta tidak menyerah dan terus melangkah maju untuk memaksimalkan kekuatan kutukannya. Gojo pun memberikan Yuta sebuah pedang katana. Kekuatan kutukan akan semakin stabil apabila memasuki sebuah objek tertentu. Yuta pun harus menggunakan cincin agar terhubung dengan kutukan Rika. Disitulah dia bisa meminjam kekuatan Rika dan menanamkannya pada katananya. Yuta juga harus latihan terus-menerus hingga dia bisa mengendalikan kutukan Rika sepenuhnya. Untuk itulah Yuta harus berlatih menggunakan pedang. Sesaat kemudian, Yuta mulai latihan sparring melawan Maki. Walaupun masih pemula, ternyata sejuta mampu mengimbangi kecepatan tongkat Maki. Sayangnya Maki tetap saja lebih hebat darinya. Walaupun demikian, Yuta sama sekali tidak menyerah dan terus berlatih agar bisa mematahkan kutukan Rika. Kemudian Gojo memerintahkan Inumaki dan Yuta untuk menyelesaikan sebuah misi penting. Gojo juga mengingatkan Yuta agar tidak mengeluarkan sosok kutukan Rika seperti sebelumnya. Yuta harus bisa memaksimalkan kekuatan kutukan melalui katananya. Jika Rika lepas kendali, maka bisa dipastikan Yuta dan Inumaki akan kehilangan nyawa. Kemudian Yuta dan Inumaki sampai di distrik perbelanjaan Hapina bersama Ijichi. Sebelum memasuki tempat kejadian perkara, Inumaki membeli sebuah obat tenggorokan untuk persiapan misi. Misi pun dimulai setelah Ijichi melepaskan teknik penghalangnya. Yuta pun dikejutkan dengan kemunculan roh ikan kecil dalam jumlah yang cukup banyak. Namun semua ikan ini langsung meledak dan hancur ketika Inumaki mengeluarkan teknik suara terkutuknya. Merasa telah menyelesaikan misi, Inumaki dan Yuta pun langsung kembali. Anehnya penghalang yang menutupi tempat tersebut tidak bisa dilewati. Tentu saja hal ini membuat mereka berdua tidak bisa keluar. Saat itulah tiba-tiba muncul roh kutukan tingkat menengah di belakang mereka berdua. Disinilah diperlihatkan kalau ada seorang penyihir jujutsu lain yang sengaja menyiapkan kutukan tersebut untuk menghajar Inumaki dan Yuta. Jari Inumaki pun harus patah saat menyelamatkan Yuta dari serangan kutukan. Dia pun kembali mengeluarkan suara terkutuknya untuk menghancurkan tangan kutukan tersebut. Sayangnya suaranya habis dan obatnya juga terjatuh ketika Yuta menyelamatkannya. Sesaat kemudian Yuta kembali menghadapi roh kutukan tersebut dengan kekuatan kutukan Rika di dalam pedang katananya. Roh kutukan tersebut pun mulai menyerang dengan brutal dan Yuta harus berlari untuk menghindarinya. Ketika menemukan sebuah momen, Yuta langsung menyerang dengan katananya. Sayangnya serangannya masih dangkal sehingga tidak bisa memberikan luka yang berarti pada kutukan tersebut. Yuta pun mengambil obat tenggorokan dan memberikannya pada Inumaki. Inumaki meminum obat tersebut sambil menghindari serangan roh kutukan tersebut. Lalu Inumaki langsung menghancurkan roh kutukan tersebut dengan suara terkutuknya. Setelah kejadian tersebut, Gojo melakukan penyelidikan secara langsung di tempat kejadian perkara. Dia pun menyadari kalau ada seseorang yang sengaja melepaskan kutukan tingkat menengah demi memancing kutukan Rika keluar. Orang tersebut adalah salah satu dari 4 penyihir jujutsu tingkat tinggi yang sangat kuat, yaitu Geto Suguru. Di depan Ijichi, Gojo mengungkapkan kalau Geto diusir dari SMA Jujutsu karena telah mengutuk lebih dari 100 orang hingga kehilangan nyawa. Di waktu yang sama, Geto telah mengumpulkan semua bawahannya dan berencana untuk menghancurkan SMA Jujutsu. Lalu dia pergi ke SMA Jujutsu Tokyo dan bertemu dengan para siswa kelas 1 yang kebetulan lewat. Geto pun langsung mendekati Yuta untuk meminta bantuannya. Menghabisi nyawa semua manusia dan menciptakan dunia yang hanya dihuni oleh para penyihir Jujutsu. Semua siswa kelas 1 ini pun terkejut dan tidak habis pikir dengan pernyataan Geto.
Saat itulah Gojo dan semua penyihir tingkat 1 datang untuk menemui Gito. Gito pun mengungkapkan kalau kedatangannya ke SMA ini adalah untuk menyatakan perang. Pada tanggal 24 Desember malam, Gito akan mengadakan parade malam 100 iblis di Tokyo Shinjuku dan Kyoto. Di malam tersebut, dia akan melepaskan 1000 kutukan dan menghabisi semua orang. Setelah menyampaikan niatnya, dia pun langsung pergi meninggalkan Gojo begitu saja. Sebelumnya Gojo dan Gito adalah teman dekat. Mereka pun harus memilih jalan yang berbeda karena tidak sepemikiran. Saat ini, semua pengurus SMA Jujutsu tengah mengadakan rapat darurat. Setelah mendapatkan berbagai masukan, kepala sekolah Yaga mengambil keputusan untuk mengerahkan segala potensi yang ada demi menghentikan Gito. Tanggal 24 Desember telah tiba. Gito berkata pada bawahannya kalau potensi kemenangan mereka di peperangan ini hanyalah 30% saja. Kondisi ini akan semakin menurun di bawah angka 20% jika musuh mendapatkan bala bantuan dari masyarakat Jujutsu. Namun kondisi ini akan berbalik 99% kemenangan jika mereka berhasil menghabisi Yuta Okotsu dan mendapatkan roh kutukan tingkat khusus Orimotorika. Malam ini, semua penyihir Jujutsu telah siap dan siaga di pos jaganya masing-masing. Sementara itu, Gito mulai melangkahkan kakinya memasuki SMA Jujutsu untuk mencari Yuta. Saat ini di SMA Jujutsu hanya ada Yuta dan Maki saja. Gito pun melepaskan teknik penghalang kuatnya untuk menutupi seluruh lingkungan SMA Jujutsu. Di pusat kota, mulai terlihat banyak sekali kutukan yang mendekat. Yaga pun sibuk memberikan arahan pada para penyihir Jujutsu agar sebisa mungkin meminimalisir kerusakan bangunan serta menyelamatkan warga yang belum dievakuasi. Sementara itu, Gojo sadar kalau ada musuh kuat yang mungkin akan merepotkannya. Saat itu, Ijichi datang dan memberikan informasi tentang hasil penyelidikan Yuta Okotsu. Seketika itu juga, Gojo langsung menyeret Pende dan Inumaki untuk segera kembali ke SMA Jujutsu. Gojo sadar kalau Gito berada di SMA Jujutsu untuk menghabisi Yuta. Gojo pun memerintahkan kedua muridnya tersebut untuk melindungi Yuta dan Maki dengan segenap kekuatannya. Kemudian, Pende dan Inumaki telah berteleportasi dan berada di atas SMA Jujutsu serta menghancurkan penghalang buatan Gito. Gito sendiri sadar kalau penghalang buatannya telah ditembus. Bahkan dia tidak menyangka kalau Pende bisa mendatanginya dengan begitu cepat. Pende menyerang Getu dengan beringas namun Gito lebih kuat. Dan dia juga ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tanpa pikir panjang, Pende langsung berubah menjadi mode Pende Gorila yang lebih cepat dan kuat. Pende Gorila ini pun terus menyudutkan Gito. Namun serangan Pende agak monoton dan mudah diprediksi. Hingga membuat Gito berhasil melesatkan tombak dan menembus punggung Pende. Di sini Inumaki langsung membuat Gito jatuh. Pende masih tidak apa-apa karena dia adalah boneka kutukan. Namun Inumaki langsung mutah cairan merah setelah mengeluarkan teknik suara kutukannya. Ketika keduanya hendak menyelamatkan Maki, tiba-tiba saja Gito bangkit kembali dengan kekuatan kutukan yang semakin besar. Pende dan Inumaki pun dibuat tumbang dan tidak berdaya. Saat itulah Yuta datang dan terkejut ketika melihat temannya sudah tidak sadarkan diri. Dia benar-benar marah dan mengancam akan menghabisi nyawa Gito dengan tangannya sendiri. Roh kutukan Rika pun berhasil diwujudkannya dengan sempurna untuk yang kedua kalinya. Yuta pun menyerang pasukan kutukan Gito dengan pedangnya. Setelah itu, Rika mengakhirinya dengan ledakan besar. Yuta berhasil menyelamatkan dan mengamankan ketiga temannya berkat bantuan Rika. Gito melanjutkan pertarungan dengan melepaskan pasukan kutukannya dalam jumlah besar. Yuta pun mengeluarkan pengeras suara berlambang segel kutukan milik klan Inumaki. Dia pun berhasil menghancurkan semua pasukan kutukan Gito dengan sekali tarikan suara. Gito sangat senang melihat potensi kekuatan Yuta yang begitu luar biasa. Apalagi Yuta adalah penyihir Jujutsu baru dengan pengalaman kurang dari 1 tahun. Hal inilah yang membuat Gito semakin menginginkan kekuatan Orimotorika untuk menjadi miliknya. Sementara itu, pertarungan besar masih berlangsung di pusat kota Tokyo. Para penyihir Jujutsu masih sibuk untuk mengalahkan para kutukan. Semua kekuatan para penyihir benar-benar dikerahkan. Apalagi tidak hanya kutukan, mereka juga harus menghadapi beberapa bawahan Getu Suguru yang lumayan kuat. Di atap gedung bertingkat, Gojo berhasil menyudutkan Miguel, salah satu bawahan Gito, dengan senjata cambuk kutukan. Gojo mengakui kalau cambuk Miguel memiliki energi kutukan unik yang mampu membuatnya kerepotan. Miguel sadar kalau Gojo adalah musuh yang sulit dihadapi. Apalagi dia telah mendapatkan informasi penting tentang kekuatan Gojo dari Gito. Pertarungan kali ini bisa saja menghilangkan nyawanya. Jadi dia akan berusaha untuk bertahan hidup. Pertarungan Gojo dan Miguel pun terjadi. Miguel dibuat sangat kewalahan dan terpojok oleh Gojo. Gojo jelas lebih unggul dan kekuatannya jauh melampaui Miguel.
Gojo pun terus menyerang Miguel tanpa jeda dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Pukulan keras Gojo selalu mendarat di tubuh Miguel dengan sempurna. Miguel pun langsung kabur dan bersembunyi di bawah 3 kutukan besar. Namun kondisi tersebut tidak bisa membuatnya tenang. Di SMA Jujutsu, saat ini emosi Yuta meluap-luap dan tubuhnya dipenuhi dengan energi kutukan. Kondisi ini pun memaksa Gito untuk lebih serius menghadapi Yuta. Dia pun mengeluarkan senjata kutukan dari mulut kutukan simpanannya. Sesaat kemudian, Yuta dan Rika mulai menyerang Gito dengan kekuatan penuh. Geto juga sanggup mengimbangi kekuatan kombinasi Yuta dan Rika. Gito sangat ahli mengendalikan senjata uniknya, sementara Yuta dan Rika terus memojokkannya tanpa jeda. Pertarungan pun terus berlangsung hingga Gito berhasil memukul mundur Yuta. Namun setelah itu, kecepatan dan kekuatan kutukan Yuta meningkat sangat drastis hingga membuat pedang katananya hancur berkeping-keping karena ditanamkan energi kutukan yang terlalu besar. Yuta pun berhasil mendaratkan pukulan super kuatnya pada wajah Gito hingga membuat Gito terlempar cukup jauh. Setelah berdebat tentang kehidupan manusia dan dunia Jujutsu, Gito mulai bangkit dan mengeluarkan kutukan untuk segera mengakhiri nyawa Yuta. Dia juga mengerahkan teknik manipulasi roh tingkat tinggi yaitu pusaran badai. Yuta pun ingin meminjam kekuatan Rika untuk terakhir kalinya. Yuta juga mengungkapkan rasa cintanya dan akan menyerahkan semuanya pada Rika. Yuta pun mencium Rika dan seketika itu juga batas energi kutukan Rika terlepas sepenuhnya. Rika pun melepaskan tembakan yang cukup besar hingga melenyapkan serangan pusaran badai milik Gito. Tabrakan kedua serangan kuat ini pada akhirnya menimbulkan ledakan super besar. Sesaat kemudian Gito nampak terluka parah dan kehilangan tangan kanannya. Dia sungguh mengakui kekuatan Yuta yang bisa mengubah dunia. Suatu saat dia akan kembali dan merebut kekuatan tersebut dari tangan Yuta. Gojo datang menghampirinya. Gojo mengungkapkan kalau beberapa bawahan Geto berhasil melarikan diri. Geto pun mengingat tentang kisah persahabatannya dengan Gojo, di mana pada saat itu mereka bisa bercanda dan tertawa bersama. Gojo kesal karena Gito adalah dalang di balik insiden SD dan perbelanjaan Hapina. Dia pun mendatangi Gito dan mengungkapkan sebuah pernyataan. Gito hanya tersenyum dan meminta pada Gojo untuk mengutuknya saja. Di sisi lain Yuta mulai sadar setelah dibangunkan oleh teman-temannya. Mereka benar-benar berterima kasih karena telah diselamatkan. Saat itu roh kutukan Rika tiba-tiba berubah menjadi manusia. Di sini Gojo menjelaskan kalau Yuta telah berhasil mematahkan kutukan Rika. Sebelumnya Gojo telah menyelidiki silsilah keluarga Yuta yang begitu misterius. Dan ternyata Yuta adalah kerabat jauh Gojo, di mana mereka berdua adalah keturunan dari Sugawara Michizane, salah satu dari 3 penyihir Jujutsu yang sangat kuat. Sekarang sudah jelas kalau Yuta lah yang sebenarnya telah mengutuk Rika. Saat terjadinya insiden kecelakaan, Yuta sangat ketakutan dan menolak kematian Rika. Kutukan pun akan patah sepenuhnya ketika orang yang mengutuk telah membatalkan ikatannya dan orang yang dikutuk tidak menuntut hukuman apapun. Yuta pun menangis setelah mengetahui kalau dialah sumber masalahnya. Tanpa sengaja dia telah melukai banyak orang dan menyebabkan temannya hampir kehilangan nyawa. Sesaat kemudian, Rika pun langsung memeluknya dan berterima kasih karena selama 6 tahun ini bisa mendampingi Yuta. Rika pun berpamitan pergi ke alam selanjutnya, dan dia meminta Yuta untuk selalu menjaga diri. Beberapa hari pun berlalu. Gojo pun menyampaikan pada Yuta kalau insiden kemarin bukanlah kesalahannya. Ada atau tidaknya Yuta, Gito tetap saja akan membuat perhitungan dengan SMA Jujutsu. Saat ini kehidupan Yuta nampak lebih berkualitas. Dia telah mendapatkan teman yang peduli padanya dan dia juga merasa bisa berguna untuk membantu orang lain. Di Jepang, per tahunnya telah tercatat 10.000 jumlah kematian dengan penyebab misterius dan kasus orang hilang. Sebagian besar hal itu disebabkan oleh roh terkutuk, penderitaan, penyesalan, penghinaan atau perasaan manusia negatif adalah sumber utama dari sebuah kutukan. Di tempat-tempat umum seperti sekolah atau rumah sakit, masyarakat terbiasa menyimpan benda keramat dengan tujuan untuk mengusir roh terkutuk. Namun sayangnya, benda-benda itu malah mengundang para roh terkutuk. Di tengah-tengah ketakutan masyarakat, terdapat sebuah kelompok yang bekerja keras membasmi roh terkutuk. Mereka semua disebut dengan ahli Jujutsu. Suatu hari di sebuah sekolah, klub paranormal berencana untuk melakukan penelitian fenomena gaib. Klub paranormal sendiri hanya memiliki 3 anggota yaitu Sasaki, Higuchi, dan Yuji Itadori. Mereka nekat mengambil benda keramat yang berada di sekolah tersebut. Di saat yang bersamaan, seorang ahli Jujutsu bernama Megumi Fushiguro ditugaskan untuk mengambil benda keramat yang berada di sekolah Yuji. Ketika dia berpapasan dengan Yui, dia langsung mendeteksi aura kutukan yang terpancar.
Megumi pun berusaha berbicara dengannya, namun Yuji sedang terburu-buru menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Uji mendengarkan kata-kata terakhir dari kakeknya. Kakeknya mengatakan, Yuji, kau sangat kuat dan harus pergi menyelamatkan orang lain. Cukup bertindak sesuai kemampuanmu saja. Tidak apa-apa jika merasa bimbang. Juga jangan keberatan jika tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Pokoknya kau harus berusaha menyelamatkan banyak orang. Kau harus meninggal dalam keadaan jika ini banyak orang. Jangan seperti aku ini. Tepat setelah mengatakan pesan tersebut, kakek Yuji pun meninggal dunia. Lalu malam harinya, Megumi menemui Juji yang berada di rumah sakit. Tanpa basa-basi, dia langsung mengungkapkan keperluannya, yaitu meminta benda keramat yang dibawa oleh Yuji. Yuji pun tanpa ragu memberikan benda tersebut. Namun setelah diperiksa oleh Megumi, ternyata isinya tidak ada. Yuji pun teringat bahwa isi dari kotak tersebut dibawa oleh Sasaki dan Iguchi. Dan malam itu juga mereka berencana melakukan penelitian gaib. Mengetahui hal ini, Megumi dan Yuji pun segera bergegas menuju ke sekolah. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, Sasaki dan Iguchi membuka segel kertas yang membungkus benda keramat tersebut. Setelah terbuka, ternyata benda keramat tersebut adalah jari. Lalu tiba-tiba muncul roh terkutuk yang menyerang mereka berdua. Setibanya di sekolah, Megumi segera bergegas ke tempat kutukan tersebut. Sementara Yuji diminta untuk diam di tempat karena dia tidak memiliki kekuatan. Sesampainya di lokasi, Megumi segera bertarung melawan roh terkutuk dengan menggunakan teknik jujutsu. Dia sempat merasa kesulitan karena kutukan tersebut menyandra Sasaki dan Iguchi. Kemudian tidak disangka-sangka, Yuji datang dan menghajar kutukan tersebut. Dia pun menyelamatkan Sasaki dan Iguchi. Lalu Megumi segera memurnikan kutukan tersebut. Untuk sementara, mereka pun aman. Megumi pun meminta Yuji untuk menyerahkan jari keramat tersebut. Lalu tiba-tiba saja muncul satu lagi kutukan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Megumi pun dihajar dan terluka cukup parah. Melihat hal ini, Yuji tidak bisa tinggal diam. Dia pun bertarung melawan kutukan tersebut dengan hanya menggunakan kekuatan fisik. Padahal roh terkutuk hanya bisa dikalahkan dengan teknik jujutsu. Walaupun berlawanan Yuji percuma, namun dia tetap berusaha. Dia mengingat pesan kakeknya, yaitu selamatkanlah orang lain. Kemudian Yuji tertangkap dan tidak bisa bergerak. Meskipun fisiknya kuat, namun tetap saja dia tidak bisa mengalahkan roh terkutuk. Dia pun terpikirkan sebuah ide, yaitu memakan jari keramat tersebut. Dia sudah mendengarkan penjelasan Megumi bahwa jari tersebut bisa memberikan kekuatan yang hebat. Dia pun nekat memakannya karena tidak ada pilihan lain. Setelah menelan jari tersebut, dia bisa mengalahkan musuh dengan hanya satu kali serangan. Namun efek sampingnya adalah roh pemilik jari tersebut kini bersemayam di dalam tubuh Yuji. Tak lama setelah itu, seorang petinggi jujutsu bernama Gojo Satoru mendatangi lokasi untuk melihat situasinya. Dia pun terkejut mendengar bahwa jari keramat yang sedang dicari-cari sudah ditelan oleh Yuji Itadori. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Yuji bisa mengendalikan kutukan tersebut. Ini adalah fenomena yang sangat langka. Seorang manusia biasa menelan jari kutukan dan bisa mengendalikannya. Artinya Yuji adalah orang yang spesial. Setelah itu, Yuji dibawa ke tempat khusus dan berbicara berdua saja bersama Gojo. Gojo menjelaskan bahwa jari keramat tersebut adalah jari milik Ryomen Sukuna. Sukuna sendiri adalah Raja Iblis yang berhasil disegel oleh para ahli jujutsu. Setelah dikalahkan dari Sukune tersebar menjadi 20 bagian. Karena tangannya ada 4, maka jarinya ada ke-20. Untuk saat ini, para petinggi jujutsu sudah menjaga total 6 jari. Jari-jari Sukuna tidak bisa dihancurkan dan segelnya pun mulai melemah. Namun kemunculan Juzi sudah merubah segalanya. Sebenarnya menelan jari Sukuna merupakan pelanggaran hukum yang berat. Sukuna yang harusnya disegel malah ditelan dan sekarang dia memiliki tubuh. Para petinggi jujutsu menginginkan Yuji untuk dihabisi nyawanya secepat mungkin. Karena bisa gawat jika Sukuna malah bangkit dengan memanfaatkan tubuh Yuji. Namun Gojo memiliki ide yang unik. Dia ingin membuat Yuji sebagai wadah Sukuna. Dia diminta untuk menelan 20 jari, lalu setelah itu dia akan dihabisi nyawanya. Dengan begitu, Sukuna akan kehilangan nyawa sepenuhnya, dan para petinggi tidak perlu repot-repot menyegel iblis tersebut. Tentu ini hanyalah alasannya dibuat Gojo untuk meyakinkan para petinggi. Kemungkinan besar Gojo memiliki penglihatan yang lain. Karena Yuji bisa mengendalikan Sukuna, Gojo pun memberikan satu jari lagi untuk ditelan Yuji. Dan sesuai dugaan, Yuji bisa menahan Sukuna. Gojo pun tersenyum puas melihat keajaiban ini. Selanjutnya Yuji akan dibimbing di sekolah khusus jujutsu yang berada di kota Tokyo. Mulai dari sekarang, dia akan tinggal di asrama bersama dengan Megumi Fushiguro.
Keesokan harinya, Gojo mengajak Megumi dan Yuji pergi ke daerah Harajuku. Di sana, mereka akan menyambut kedatangan murid baru bernama Nobara Kugisaki. Kini, total murid kelas 1 sudah lengkap yaitu 3 orang. Sangat sedikit, karena memang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mempelajari Jujutsu. Hanya selang beberapa menit setelah pertemuan, Gojo langsung meminta mereka menjalankan misi yaitu membasmi roh terkutuk di daerah Roppongi. Nobara dan Yuji lah yang ditugaskan dalam misi ini. Bisa dibilang ini adalah ujian lapangan untuk siswa baru. Di sana mereka bertemu dengan kutukan yang lemah namun cukup licik. Dia menggunakan seorang bocah sebagai sandera. Nobara cukup kesulitan menghadapi situasi ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi musuh yang memanfaatkan sandera. Untungnya Yuji bisa dengan cepat memotong tangan kutukan itu. Sandera pun berhasil diselamatkan. Lalu Nobara lah yang menghabisi kutukan itu. Dia memiliki teknik jujutsu yang memanfaatkan palu paku dan boneka. Ketika dia menancapkan paku di boneka tersebut, maka targetnya juga akan terkena imbasnya. Misi pun berhasil diselesaikan. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah menerima permintaan darurat. Dilaporkan bahwa telah muncul rahim kutukan di atas gedung tahanan narapidana. Bahkan anehnya para tahanan yang tidak menguasai jujutsu juga bisa melihat kutukan tersebut. Rahim tersebut masih bisa berevolusi menjadi kutukan yang utuh. Dan diperkirakan bahwa dia akan menjadi roh terkutuk dengan tingkat tertinggi. Para ahli jujutsu sudah mengkategorikan roh kutukan menjadi 4 tingkatan. Tingkat 4 yang paling lemah, tingkat 1 yang paling kuat. Rahim kutukannya tiba-tiba muncul ini diperkirakan lebih kuat daripada tingkat 1. Mereka dikategorikan dengan sebutan tingkat tertinggi. Misi ini seharusnya diserahkan kepada ahli jujutsu yang bertingkat setara. Namun para petinggi saat ini sedang sibuk mengurus sesuatu yang lain. Jumlah para ahli jujutsu memanglah sangat sedikit. Sangat normal jika mereka selalu kekurangan tenaga kerja. Akhirnya mereka pun terpaksa mengirim 3 anak kelas 1 yaitu Megumi, Yuji, dan Nobara. Sesampainya di dalam rahim kutukan tersebut sudah berevolusi menjadi kutukan tingkat tertinggi. Mereka bertiga pun terpisah. Nobara dipindahkan ke tempat lain oleh musuh. Lalu Yuji dan Megumi berhadapan langsung dengan kutukan tertinggi. Yuji mencoba menyerang lalu tangannya tiba-tiba terpotong sebelum dia sadari. Musuh kali ini terlalu kuat bagi mereka. Yuji pun meminta Megumi untuk segera melarikan diri bersama Nobara. Sementara dia sendiri akan berusaha menahan musuh sendirian. Yuji sadar bahwa kekuatannya masih belum cukup. Dia berencana meminta bantuan kepada Sukuna. Awalnya Sukuna menolak untuk membantu. Yuji pun bertarung dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tentu Yuji sangat kesulitan. Dan bahkan dia hampir kehilangan nyawa. Dia merasa putus asa dan pasrah jika dia harus kehilangan nyawa di sini. Lalu ketika Yuji sudah menyerah, tiba-tiba Sukuna mengambil alih tubuhnya. Kemunculan Sukuna juga sangat membuat kutukan itu ketakutan. Dengan mudahnya dia dihabisi oleh Sukuna. Setelah itu, Sukuna mengambil jari yang berada di dalam tubuh kutukan tersebut. Dengan ini kutukan tertinggi pun berhasil dikalahkan. Sukuna mencoba bertukar kembali dengan Yuji, namun tidak ada respon sama sekali. Kemungkinan Yuji sedang tidak sadarkan diri. Dan kini tubuhnya sedang dikendalikan sepenuhnya oleh Sukuna. Dia pun pergi menemui Megumi yang berada di luar gedung. Lalu dia mencabut jantung Yuji dan memakan satu jari yang baru saja didapatkannya. Jika Yuji bertukar dalam keadaan tidak memiliki jantung, maka otomatis dia akan kehilangan nyawa. Sempat terjadi pertarungan antara Sukuna melawan Megumi. Akan tetapi Sukuna sama sekali tidak serius dalam pertarungan ini. Kemudian ketika kekuatan Megumi mulai meluap-luap, tiba-tiba Yuji kembali dan bertukar dengan Sukuna. Yuji pun tersungkur di hadapan Megumi. Dengan ini, Yuji Itadori dikabarkan meninggal. Tubuhnya pun dibawa kembali ke markas untuk diperiksa. Secara fisik, dia memang sudah kehilangan nyawa. Akan tetapi masih ada Sukuna yang berada di alam bawah sadarnya. Di dunia alam bawah sadar, Yuji dan Sukuna melakukan negosiasi. Sukuna bisa memulihkan jantung Yuji agar bisa kembali hidup. Namun dia memiliki 2 syarat. Pertama, Yuji harus bersedia menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Kedua, Yuji harus melupakan kesepakatan ini. Sukuna juga berjanji, dia tidak akan menghabisi atau menyakiti orang lain ketika dia mengendalikan tubuh Yuji. Pada awalnya, Yuji tidak bersedia menyepakati perjanjian ini. Dia ingin dibangkitkan tanpa syarat apapun. Mendengar hal ini Sukuna pun memberikan alternatif lain. Mereka akan bertarung 1 lawan 1. Jika Sukuna menang, Yuji harus bersedia menerima syarat darinya. Jika Yuji menang, maka dia akan dibangkitkan tanpa syarat. Selang beberapa detik setelah bersepakat, Yuji langsung kalah melawan Sukuna. Pada akhirnya, Yuji dibangkitkan dengan memakai syarat dari Sukuna. Yuji pun terbangun dalam keadaan telanjang di ruang otopsi. Hanya ada 3 orang di ruangan tersebut, salah satunya adalah Gojo.
Kebahagiaan terlihat dari senyuman di wajahnya. Dia pun menyambut hangat kembalinya murid kesayangannya. Setelah itu, Gojo berencana untuk merahasiakan kebangkitan Yuji. Dia akan melatih Yuji secara privat. Lalu, ketika Yuji sudah menguasai dasar-dasar jujutsu, barulah dia akan dikembalikan di kelas umum. Di sisi lain, terdapat seorang ahli jujutsu yang sedang berdiskusi bersama roh terkutuk. Dia bernama Suguru Geto. Tentu dia sangatlah kuat. Bahkan para kutukan sangat menghormatinya. Para kutukan meminta saran kepada Geto tentang bagaimana caranya mengalahkan ahli jujutsu. Geto mengatakan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memenangkan perang. Pertama, mengalahkan ahli jujutsu terkuat yaitu Gojo Satoru. Kedua, mengajak Sukuna atau Yuji untuk menjadi rekan. Jika 2 syarat tersebut bisa dipenuhi, maka pada kutukan bisa dipastikan menang. Ketika malam tiba dimulailah rencana penyerangan GPJO Satoru. Kutukan yang menyerang Gojo ini bernama Jogo. Dia masuk dalam kategori tingkat tertinggi yang belum terdaftar. Namun meskipun begitu dia tetap saja kesulitan melawan Gojo. Bahkan Gojo sempat berteleportasi untuk membawa Yuji ke medan pertempuran. Dia ingin menjadikan pertarungan ini sebagai media latihan untuk Yuji. Gojo ingin menunjukkan puncak tertinggi dari jujutsu yang disebut dengan Ryoiki Tenkai. Jika diartikan adalah perluasan domain atau wilayah, Jogo terlebih dulu menggunakan tenkainya yang berupa daerah gunung yang dipenuhi lahar. Satu-satunya cara mengalahkan tenkai adalah dengan menimpanya dengan tenkai lain. Satu rumpun menggunakan tangkainya yang berupa ruangan hampa tanpa batas. Musuh yang berada di dalam tenkai ini tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya satu berhasil mengambil kepala Jogo dari tubuhnya. Namun dia masih dibiarkan hidup untuk diinterogasi. Sayangnya nyawa Jogo berhasil diselamatkan oleh rekan kutukannya yang bernama Hanami. Mereka pun melarikan diri sambil menyembunyikan hawa keberadaannya. Pada akhirnya Hanami dan Joko berhasil kembali ke markas persembunyian mereka. Di sana ada Geto dan seorang pemimpin kutukan bernama Mahito. Dialah pemimpin dari Jogo dan kawan-kawan. Dia merupakan kutukan yang menjalin kerjasama dengan Geto. 1 bulan kemudian, Mahito segera memulai rencananya. Dia mengunjungi bioskop dan menghabisi 3 orang di sana. Terdapat 1 orang yang melihat kejadian itu. Dia adalah seorang anak muda bernama Junpei Yoshino. Melihat kejadian ini, Junpei memutuskan mengikuti Mahito untuk berbicara dengannya. Perasaannya saat ini sedang tidak menentu. 3 orang yang dihabisi Mahito di bioskop adalah siswa satu sekolah dengan Junpei. 3 orang tersebut seringkali membuli Junpei di sekolah. Artinya yang dilakukan Mahito secara tidak langsung sudah menyelamatkan Junpei. Semenjak kejadian itu, Junpei mengikuti Mahito dan berteman dengannya. Mahito juga memberitahukan segala sesuatu tentang kutukan dan juga ahli jujutsu. Dia memang sengaja melakukan ini untuk merubah Junpei sebagai bidaknya. Sementara itu, Gojo meminta juniornya yang bernama Kento Nanami untuk menyelidiki kasus ini. Dia adalah seorang ahli jujutsu tingkat 1. Dia juga diminta untuk membawa Yuji agar bisa sekalian belajar. Berangkatlah mereka ke tempat kejadian perkara. Di sana mereka menemukan bukti berupa rekaman CCTV. Junpei terlihat jelas dalam video tersebut. Nanami pun memutuskan meminta Yuji untuk menyelidiki Junpei. Sementara Nanami akan mencari Mahito. Nanami sudah menyadari bahwa Mahito memang sengaja meninggalkan jejak. Artinya ini merupakan tantangan secara langsung. Berangkatlah dia menemui Mahito. Tanpa berlama-lama mereka pun segera bertarung. Baik Nanami ataupun Mahito, mereka berdua ingin menguji seberapa hebat kekuatan musuh. Mahito sendiri juga masih awam dengan teknik jujutsu. Dia bertarung dengan hanya menggunakan kekuatan fisik. Berbeda dengan Jogo yang sudah bisa menguasai perluasan domain. Nanami dan Mahito sama-sama terluka dalam pertarungan ini. Setelah cukup bertarung, mereka pun akhirnya berpisah. Sementara itu, Yuji berhasil mendekati Junpei dan bahkan berteman dengannya. Dia juga diundang untuk makan malam oleh ibunya. Pertemanan mereka pun semakin erat karena mereka memiliki hobi yang sama. Hari pun menjelang malam, dan Yuji pun pulang ke asrama. Lalu tanpa disadari, Mahito menaruh jari Sukuna di rumah Junpei. Akibatnya muncul kutukan yang menewaskan ibu Junpei. Pagi harinya, Mahito menghasut Junpei bahwa jari Sukuna tersebut sengaja diletakkan oleh seseorang. Lalu Junpei pergi ke sekolah dan menuduh seorang siswa licik yang sering menggunakan uang untuk memberi prestasi atau gelar juara. Mulai dari sini, perasaan Junpei dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Dari sinilah juga dia mulai bisa menggunakan teknik jujutsu, sama seperti kutukan. Teknik jujutsu sendiri berasal dari perasaan negatif manusia, seperti kebencian, dendam, penyesalan, dan sebagainya. Karena perasaan Junpei saat ini dipenuhi kebencian, maka energi negatif muncul menyelimuti tubuhnya. Tinggal dioles sedikit saja, Junpei bisa menjadi ahli jujutsu.
Sayangnya dia terhasut oleh Mahito dan menyusuri jalan yang salah. Yuji pun segera menemui Junpei untuk menyadarkannya. Mereka sempat bertarung dan Yuji lah yang mengendalikan pertarungan ini. Bisa saja dia mengalahkan Junpei dengan mudah. Namun Yuji sengaja menerima serangan Junpei demi menyadarkannya. Lalu ketika Junpei mulai tersadar, Mahito datang dan merusak segalanya. Dia mengubah Junpei menjadi kutukan di depan mata Yuji. Yuji sempat meminta tolong Sukuna untuk memulihkan Junpei. Yuji juga siap memberikan tubuhnya sebagai imbalan. Saat ini, Yuji tidak mengingat bahwa sudah melakukan kontrak dengan Sukuna. Ini adalah efek dari syarat kedua, yaitu Yuji harus melupakan perjanjian yang sudah dibuat. Kejadian ini juga membuat Mahito kebingungan. Dia heran kenapa Sukuna menolak penawaran ini, padahal dia bisa langsung bebas. Memang inilah tujuan Mahito yang sebenarnya. Dia ingin membebaskan Sukuna lalu mengajaknya bergabung sebagai rekan. Namun Mahito tidak tahu bahwa Sukuna sudah terikat kontrak dengan Yuji. Lalu yang dilakukan Sukun adalah dia memprovokasi Yuji dengan maksud untuk memupuk energi negatifnya. Alhasil energi Yuji semakin membesar karena dia sangat ingin menghabisi Mahito. Secara tidak langsung, Sukuna sudah membantu Yuji dalam pertarungan ini. Apa yang menjadi tujuan Sukuna untuk saat ini tidak ada yang tahu. Kemudian, Mahito mencoba memasuki alam bawah sadar Yuji tempat Sukuna bersemayam. Di sana Mahito hanya bisa terdiam karena ketakutan. Sukuna juga dengan tegas mengusir Mahito dari sana. Pertarungan pun kembali berlanjut. Kali ini, Nanami akan bergabung membantu Yuji. Mahito pun dihajar habis-habisan oleh mereka berdua. Lalu ketika nyawanya terancam, tiba-tiba Mahito bisa membangkitkan Ryoiki Tenkai. Nanami terjebak dalam domain Mahito dan nyawanya sangat terancam. Sedangkan Yuji berada di luar domain atau wilayah. Kemudian Sukuna muncul dan dengan mudahnya menghancurkan Tenkai milik Mahito. Setelah itu, Mahito terluka parah dan berhasil melarikan diri. Yuji sendiri juga sudah mencapai batasnya dan tidak mampu untuk mengejar. Dengan berat hati Nanami dan Yuji pun kembali ke markas. Sementara Mahito juga kembali ke markas persembunyiannya. Di sana mereka pun menyusun rencana berikutnya, yaitu menyusup ke Akademi Jujutsu. Mereka berencana mencuri 6 jeti Sukuna yang saat ini disimpan di akademi. Berikutnya Akademi Jujutsu akan mengadakan latih tanding. 6 siswa dari Akademi Tokyo akan melawan 6 siswa dari Akademi Cabang Kyoto. Mereka yang dari Tokyo adalah Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Maki Zenin, Toge Inumaki, Tende dan Yuji Itadori. Sedangkan siswa dari Kyoto adalah Mai Zenin, Aoi Todo, Momo Nishimiya, Mechamaru, Noritoshi Kamo, dan Kasumi Miwa. Pada momen inilah juga Gojo mengumumkan bahwa Yuji masih hidup. Sebelum pertandingan dimulai, masing-masing akademi diberi waktu untuk menyusun strategi. Lalu Yoshinobu Gakuganji selaku kepala sekolah Kyoto memerintahkan murid-muridnya untuk menghabisi nyawa Yuji. Dialah salah satu petinggi yang sangat ingin melenyapkan Yuji. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk membuat Yuji kehilangan nyawa seolah-olah karena kecelakaan. Namun ada satu siswa yang tidak mengikuti rencana ini. Dia adalah Aoi Todo. Tak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Yuji akan bertarung 1 lawan 1 menghadapi Todo. Di awal pertemuan mereka ini, Yuji dihajar habis-habisan oleh Todo. Dia pun sempat tersungkur dan Todo mengira bahwa semuanya sudah selesai. Lalu Todo dikejutkan dengan kebangkitan Yuji. Ternyata Yuji tidak selama yang dia kira. Todo pun mencoba menilai Yuji dengan caranya yang unik. Dia bertanya kepada Yuji, seperti apa cewek idamannya? Yuji menjawab bahwa cewek idamannya adalah yang memiliki pantat montok seperti Jennifer Lawrence. Mendengar jawaban ini, Todo langsung merasa cocok dengan Yuji. Yuji lah sosok teman yang selama ini dia cari. Seseorang yang satu frekuensi dengannya. Mulai dari sini, suasana pertarungan mulai sedikit berubah. 4 siswa dari Kyoto mendatangi Yuji dan siap menghabisinya. Lalu mereka semua diusir oleh Todo. Yang lebih uniknya lagi, Todo sama sekali tidak berniat untuk menghabisi Yuji. Dia malah melatih Yuji dengan sepenuh hati. Dia saat ini sudah menganggap Yuji sebagai best friend. Lalu di tengah-tengah pertandingan ini pada sesuai dikejutkan dengan kemunculan Hanami. Rencana musuh dimulai di waktu yang tidak disangka-sangka. Semua ini adalah ide dari Suguru Geto. Hanami dan beberapa kutukan lainnya akan ditugaskan untuk mengalihkan perhatian. Sementara beberapa kutukan yang lain akan berusaha mencuri jari Sukuna. Para siswa pun bekerja sama untuk melawan Hanami. Namun sayangnya Hanami sama sekali tidak terluka. Di saat para siswa sedang kesulitan, datanglah 2 orang best friend, Yuji dan Todo. Mereka pun segera menunjukkan hasil dari latihan mereka. Todo memiliki kemampuan untuk bertukar tempat dengan siapapun yang diinginkannya. Mereka sangat kompak dan membuat Hanami cukup kesulitan.
Namun meskipun begitu Hanami tetap sulit dikalahkan. Tak lama kemudian, semuanya berhenti ketika Gojo tiba. Melihat kedatangan Gojo, Hanami dan beberapa rekannya segera berusaha melarikan diri. Hadami juga sempat terkena serangan hingga melenyapkan setengah tubuhnya. Namun dia masih beruntung karena bisa bertahan hidup. Pada akhirnya, pertandingan persahabatan terpaksa dihentikan karena insiden ini. Pihak musuh juga berhasil mencuri jari Sukuna dan beberapa benda terkutuk lainnya. Beberapa hari kemudian 3 siswa kelas 1 kembali melaksanakan misi seperti biasa. Kali ini, mereka ditugaskan untuk mengusir kutukan yang bersemayam di jembatan Yasuhachi. Dikabarkan bahwa jembatan tersebut angker dan sering dipakai orang untuk menghabisi nyawanya sendiri. Sesampainya di sana, mereka harus menghadapi 3 kutukan yang berbeda. Salah satu dari kutukan tersebut merupakan manifestasi dari jari Sukuna. Monster yang sama yang muncul di gedung tahanan narapidana. Kali ini, Megumilah yang akan menghadapi monster tersebut. Tentu dia merasa kesulitan. Dia sempat hampir kalah dihajar monster tersebut. Kemudian di saat-saat terakhir, kekuatan Megumi tiba-tiba meningkat. Kini, dia bisa menggunakan teknik tertinggi Jujutsu yaitu Ryoiki Tenkai. Dengan menggunakan perluasan domain, Megumi pun berhasil mengalahkan kutukan tersebut. Sementara Yuji dan Nobara juga berhasil mengalahkan musuh. Lalu ketika Megumi menyerahkan jari Sukuna, tiba-tiba Sukuna muncul melalui tangan Yuji. Kini, Yuji sudah menyerap 4 jari. Berkat jasa mereka bertiga, akhirnya jembatan Yasuhachi pun berhasil dimurnikan. Berkat keberhasilan ini, Yuji, Megumi dan Nobara direkomendasikan menjadi tingkat 1 oleh Hoitodo. Artinya kekuatan mereka bertiga sekarang sudah diakui secara resmi. Diceritakan flashback dari Gojo Satoru ketika dia masih kelas 2 SMA. Diperlihatkan juga Mei Mei dan Otahime yang terjebak di sebuah gedung. Tetapi mereka untungnya diselamatkan oleh Gojo bersama Gito dan juga Shoko. Setelah itu, Gojo dan Gito diberi misi oleh Yaga untuk mengawasi wadah baru dari Master Tengen. Master Tengen ini adalah sosok yang memiliki teknik kutukan abadi. Pada zaman Nara, Master Tengen menyebarkan apa yang akan menjadi dasar bagi penyihir Jujutsu di Jepang. Dia ini adalah penyihir Jujutsu abadi yang tetap berada dalam ruang kamar pribadi miliknya, guna menjaga teknik penghalangnya yang melindungi kedua SMA Jujutsu di Jepang. Meskipun dia abadi, setiap 500 tahun sekali Master Tengen harus bergabung dengan manusia yang terpilih untuk menjadi wadah plasma bintang. Gojo dan Gito ditugaskan untuk mencari dan menjaga Riko Amanai, yang akan menjadi wadah baru Master Tengen. Karena adanya 2 pihak yang ingin memburunya yaitu kelompok tentara Q dan sekte bintang religius. Kelompok tentara Q sudah berhasil dikalahkan oleh Gojo dan Gito. Sedangkan sekte bintang religius memasang harga untuk kepala Riko agar banyak yang memburunya. Mereka ternyata juga menyewa Toji Fushiguro. Dia adalah ayah dari Megumi Fushiguro yang dulunya bagian dari keluarga Senin. Saat hari penggabungan Master Tengen, Gojo bertarung dengan Toji. Tapi akhirnya Gojo kehilangan nyawa. Setelah itu, Toji masuk ke tempat di mana Riko dan Gito berada. Kepala Riko pun dilubangi oleh Toji. Gito kemudian berusaha melawan Toji. Sayangnya Gito kalah, dan Toji membawa tubuh Riko ke markas sekte bintang religius. Lalu secara mengejutkan Toji dihadang oleh Gojo yang ternyata masih hidup. Gojo masih bisa hidup karena memakai teknik pembalik. Meskipun badannya sudah ditusuk berulang kali, pada akhirnya Toji berhasil dikalahkan oleh Gojo. Setahun kemudian, Gito yang idealismenya tergoyahkan lalu menghabisi nyawa para penduduk desa untuk menyelamatkan pengguna Jujutsu. Dan kini dia juga memutuskan untuk menjadi pengguna kutukan. Setelah kejadian itu, Gito kini menjadi buronan Jujutsu, dan dia juga menjadi pemimpin sebuah sekte. Kemudian Gojo menghabisi Gito setelah Gito dikalahkan Yuta. Kembali ke masa sekarang, Yuji, Megumi, dan Nobara dipanggil oleh Gojo Sensei untuk mendatangi seorang murid yang berkhianat dengan Utahime yaitu Mekamaru. Dia telah menjadi mata-mata untuk Gito, dan sebagai balasannya, Mahito akan menyembuhkan tubuhnya. Sayangnya Yuji bersama yang lainnya dijebak dan diarahkan ke lokasi yang salah. Di sisi lain Mekamaru yang asli yaitu Mutakokichi kini didatangi oleh Mahito dan juga Gito yang akan menyembuhkan tubuhnya. Setelah disembuhkan, Mekamaru langsung bertarung dengan Mahito. Tetapi Mekamaru pada akhirnya dihabisi nyawanya oleh Mahito. Pada tanggal 31 Oktober di Shibuya, kelompok Gito memulai rencananya. Sebuah tirai penghalang tiba-tiba muncul yang kemudian menjebak seluruh warga yang ada di dalamnya. Pelakunya ternyata sengaja melakukan hal ini agar Gojo datang ke tempat itu. Para penyihir kini dibagi menjadi beberapa tim, di mana setiap tim bertugas untuk menjaga penghalang di masing-masing sisi. Setelah Gojo masuk ke stasiun, dia bertemu dengan Jogo.
Hanami dan seorang wadah kutukan bernama Choso. Mereka bertiga menghabisi para warga yang terjebak. Gojo pun berusaha melawan mereka. Setelah Yuji dan Mei Mei berpisah, Yuji bertemu dengan kutukan tingkat tinggi berbentuk belalang. Dan Yuji pun pada akhirnya berhasil mengalahkan makhluk kutukan itu. Di sisi lain, Mahito datang dengan membawa banyak kutukan ke area pertarungan Gojo. Setelah menghabisi semua kutukan, Gojo lalu dilempari sebuah benda kutukan bernama Prison Realm atau alam penjara, yang merupakan benda penyegel yang sangat kuat. Di saat itu juga Gito Suguru datang untuk menyapa Gojo. Hal itu membuat Gojo terkejut karena melihat sahabatnya yang ternyata masih hidup. Gojo syok, hanya terdiam dan akhirnya tersegel. Gito lalu mengungkapkan identitas sebenarnya. Dia sebenarnya adalah makhluk berbentuk otak yang mengambil tubuh Gito setelah kehilangan nyawa. Makhluk otak ini bernama Kenjaku. Dengan kemampuan transplantasi otak ini, Kenjaku bisa menggunakan tubuh Gito, mengakses semua ingatannya dan dapat menggunakan teknik Jujutsu milik Gito Suguru. Setelah Gojo tersegel, Mekamaru yang berbentuk seperti radio kecil lalu mendatangi Yuji dan berkata bahwa Gojo sudah tersegel. Mekamaru lalu meminta Yuji untuk pergi ke atas gedung dan berteriak bahwa Gojo telah tersegel. Mendengar hal itu, semua tim yang awalnya dalam posisi bertahan, kini berusaha untuk menyerang dan menghancurkan tirainya. Ketika sampai di stasiun, Yuji lalu bertemu dengan Choso. Dan Choso seketika menyerang Yuji karena Yuji dan Nobara telah menghabisi nyawa kuda adiknya yaitu Eso dan Kechizu. Yuji sangat kewalahan melawan Choso dan akhirnya Yuji kalah. Choso tiba-tiba mendapat sebuah ingatan bahwa Yuji itu juga merupakan adiknya yang kemudian membuatnya sakit kepala. Di sisi lain, Yuji yang tidak sadarkan diri didatangi oleh dua perempuan yang membawa jari Sukuna dan membuat Yuji memakan jari itu. Nanami yang sudah bergabung dengan Naobito dan Maki lalu bertemu dengan Degen yang kini mengeluarkan wujud aslinya. Dengan wujud asli dan Ryoiki Tenkai miliknya, Degen membuat mereka bertiga sangat kesusahan, bahkan membuat kondisi mereka menjadi kritis. Untungnya Megumi datang dan mencoba melawan Ryoiki Tenkai Degen dengan milik Megumi. Lalu tidak disangka, Toji tiba-tiba datang dan mengalahkan Degen dengan mudahnya. Jogo yang melihat Degen kehilangan nyawa, lalu membakar Naobito, Nanami dan Maki sehingga membuat mereka menjadi tidak berdaya. Sadar akan kehadiran Sukuna, Jogo lalu pergi ke tempat Yuji berada dan melihat Yuji sedang dipaksa memakan jari Sukuna oleh dua orang perempuan. Jogo juga memberikan Yuji semua jari Sukuna yang dia miliki agar Sukuna bisa mengendalikan tubuh Yuji. Di tempat yang berbeda, Megumi berusaha melawan Toji tetapi dia kewalahan. Toji pun mengingat Megumi yang merupakan anaknya, dan Toji lalu menusuk kepalanya sendiri. Ketika Sukuna bangkit, dia langsung menghabisi kedua wanita bekas anak buah Gito itu dengan mudahnya. Sukuna lalu bertarung dengan Jogo dan berhasil mengalahkan Jogo. Sukuna juga berhasil menyembuhkan luka Megumi. Sukuna pun bertarung melawan Mahoraga dengan teknik tebasannya. Tebasan tersebut mengenai Mahoraga, area dalam radius 140 meter. Hal itu termasuk bangunan, gedung beserta penduduknya. Ketika Sukuna menukar kesadarannya dengan Yuji, Yuji pun tersadar dan syok karena telah menghabisi banyak orang. Yuji lalu pergi ke stasiun di mana dia bertemu dengan Mahito yang baru saja menghabisi Nanami. Di sisi lain, kloningan Mahito kini melawan Nobara dan Nobara kemudian menggunakan tekniknya yang ternyata sangat berdampak besar bagi Mahito. Kloningannya itu kemudian lari ke tubuh aslinya sehingga mempertemukan Nobara dengan Yuji. Mahito yang asli lalu menyentuh Nobara dan membuat Nobara terluka fatal di bagian kepalanya. Aoi Todo kemudian datang untuk membantu Yuji melawan Mahito. Tetapi Todo pada akhirnya kehilangan satu tangannya dan tumbang. Untungnya Yuji berhasil memenangkan pertarungannya dan membuat Mahito lari ketakutan. Gito palsu atau Kenjaku pun datang dan menyerap Mahito beserta kekuatannya. Mereka semua lalu berusaha melawan Gito palsu atau Kenjaku serta Uraumi yang merupakan tangan kanan Sukuna. Teknik kutukan Uraumi membuat semua orang membeku dan juga membuat mereka menjadi tidak berdaya. Untungnya Yuki Tsukumo yang merupakan penyihir tingkat khusus datang dan menyelamatkan mereka semua. Kenjaku lalu mengeluarkan banyak roh kutukan agar dunia kembali ke era Heian, yaitu era di mana kutukan banyak bertebaran, dan juga era di mana Sukuna hidup. Beberapa hari setelah insiden Shibuya, Yuta yang datang dari luar negeri diberi tugas oleh para petinggi untuk menghabisi nyawa Yuji. Yaga Masamichi juga akan dihukum hilang nyawa.